Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Diketahui persamaan 3x min y sama dengan 2 dan 2ax tambah by sama dengan 3 memiliki banyak penyelesaian. Maka nilai dari 2/3a tambah b adalah berapa? Nah, ini juga terkait dengan pengetahuan terkait dengan garis dan juga referensi, teman-teman ya. Referensi untuk membayangkan visualisasinya seperti apa. Kenapa? Teman-teman bayangkan seakan-akan kita di sini kan punya dua garis nih, teman-teman ya. Jadi soal ini tuh cukup menarik sebenarnya. Seakan-akan kita punya dua garis, tapi dua garis ini tadi kalau teman-teman perhatikan secara visual kalau kita mau gambar dua buah garis, bisa jadi garis itu sejajar gitu ya. Artinya tidak pernah bertemu. Tapi kalau misal dua garis yang sejajar yang tidak pernah bertemu, ya berarti tidak punya solusi dia. Solusi itu dalam artian tidak punya penyelesaian atau tidak punya titik temu. Ya kan? Tidak punya titik temu kalau dia sejajar. Nggak mungkin punya titik temu. Nah, kemudian yang bisa teman-teman pikirkan lagi adalah berarti si garisnya harus bertemu. Kalau si garisnya harus bertemu, oh kan ini tulis dulu ya, ini sejajar. Kalau sejajar ini dia nol solusi. Nol solusi itu artinya nggak punya solusi berarti ya, karena nggak pernah bertemu. Kalau misal dia berpotongan seperti ini, teman-teman, ini dia punya satu solusi nih. Ya kan? Dia punya satu solusi atau satu titik potong. Kenapa dia bilang solusi, teman-teman? Karena si titik yang berada di tengah itu dia akan memenuhi dua persamaan sekaligus. Persamaan yang pertama sama persamaan yang kedua. Sementara kalau misal dia sejajar nggak mungkin ada solusi karena memang tidak pernah bertemu sama sekali. Jadi tidak ada titik yang bisa memenuhi keduanya. Nah, kemudian ada satu kasus yang spesial yang mungkin teman-teman ada yang belum familiar, yaitu adalah kalimat ini. Kok bisa ada dua buah garis yang memiliki banyak penyelesaian? Jawabannya bisa. Kapan? Ketika dua garis tersebut kembar. Jadi bayangin teman-teman ya, kalau misal ada satu titik ini aja yang bisa memenuhi karena titik ini dilalui sama garis pertama dan dilalui sama garis yang kedua, ya kan? Garis pertama ke sini, garis kedua ke gini. Nah, tapi dia dilalui sama di dua garis ini tadi, makanya solusinya cuma satu. Ada satu solusi. Nah, ada kondisi teman-teman kalau garisnya kembar kan gini. Gini misalnya ada garis pertama, ada garis kedua yang menimpa atau dia itu menimpa si garis yang biru tadi. Jadi bayangin ada dua buah garis yang saling menimpa. Nah, kalau misal dua buah garis saling menimpa, ada berapa banyak titik yang dilalui sama si dua buah garis ini kalau mereka saling menimpa? Ada banyak sekali garis. Jadi karena dengan fakta itu tadi bahwa ini sebenarnya memiliki tak hingga solusi, gitu ya. Tak hingga solusi atau kami bisa bilang dia itu memiliki banyak penyelesaian, gitu ya, banyak penyelesaian. Jadi sebenarnya kalimat dua buah garis yang memiliki banyak penyelesaian itu mau bilang ke kita bahwa dua buah garis ini kembar. Ingat ya, dua buah garis ini kembar. Jadi kalimat ini tuh cuma mau bilang ke kita dua garis tersebut kembar. Udah, itu doang sebenarnya yang jadi inti dari si soal ini sebenarnya. Oke? Nah, sekarang kita coba dulu gimana cara bikin. Ingat ya, kita udah punya fakta berarti ya. Kita udah punya fakta bahwa itu dia kembar. Nah, sekarang gimana caranya kita bikin dua buah garis tersebut memang kita gunakan fakta bahwa dia itu kembar. Nah, caranya gini. Caranya adalah kita kan punya nih 3x min y sama dengan 2. Kemudian yang ini 2ax ditambah by sama dengan 3. Nah, gimana kembar-kembarnya ini? Orang beda, orang bingung. Caranya adalah di konstantanya. Nah, konstantanya di sini ada 2, ada 3. Kita bikin sama aja dulu. Kita bikin sama aja si konstantanya. Jadi misalnya yang ini kita kali 3, yang ini kita kali 2. Kenapa kita kali 3 kali kita 2? Soalnya karena dia garis yang kembar, ketika konstantanya sama, otomatis koefisien x dan y-nya dengan bentuk yang sama itu pasti memiliki koefisien yang sama juga. Nah, jadi kalau kita kali 3 berarti jadinya yang atas ya, 9x kurang 3y sama dengan 6. Yang bawah itu dikali 2. Yang bawah kita kali 2 berarti jadinya 4ax kemudian ditambah 2by itu sama dengan 6. Nah, di sini teman-teman lihat nih. Konstantanya kan udah sama. Kalau konstantanya udah sama,
Ini juga ruas kanannya juga sama-sama 6. Ingat, secara fakta ini adalah garis yang kembar. Kenapa? Lagi-lagi kembali ke bahwa pernyataannya dia adalah dua buah garis yang katanya memiliki banyak penyelesaian. Artinya memang saling timpa si dua garis ini tadi. Nah, karena ini konstantanya udah sama-sama ada di ruas kanan juga, maka yang ada di ruas kiri, semua koefisiennya masing-masing variabel pasti sama. Nah, konsekuensinya berarti 9 ini akan sama dengan si 4A karena koefisiennya harus sama karena mereka kembar. Lagi-lagi minus 3 yang ada di sini itu harus sama dengan plus 2B yang ada di sini. Itu jadi pengetahuan kita. Ya udah selesai teman-teman. Jadi kita punya fakta 4A itu sama dengan 9 dan kita juga punya fakta 2B itu akan sama dengan negatif 3. Kenapa? Karena kembar. Lagi-lagi kembar. Koefisiennya harus sama, konstannya harus sama gitu. Berarti di sini A sama dengan, kita bagi kedua ruas dengan 4 ya, jadinya 9/4. Kalau ini kedua ruasnya kita bagi dengan 2, B sama dengan minus 3/2. Oke, kita sudah punya kita sudah punya nilai A dan B-nya. Sisanya kita tinggal eksekusi dari pertanyaannya. Pertanyaannya adalah 2/3A ditambah B. Oke, tulis di sini aja. Kita mau cari 2/3A ditambah dengan B. 2/3A berarti 2/3 dikalikan dengan A-nya itu tadi 9/4 ya. Ditambah dengan B. Oke, kita sederhanakan dulu. 9 sama 3 bisa disederhanakan. Di sini ada 3, kemudian 2 sama 4, di sini jadi 2. Berarti yang ini jadi 3/2. Gitu ya. Oh sorry, yang ini B-nya harusnya akan diganti langsung ya. B-nya itu adalah minus 3/2. Minus 3/2. Oke, ini minus 3/2 sama dengan 0. Oke. Di sini teman-teman. Berarti 2/3A ditambah B sama dengan 0. Ya, biasanya ini banyak yang kecewa teman-teman ya. Banyak yang kecewa karena jawabannya adalah A. Kenapa banyak yang kecewa? Seakan-akan kita mengerjakan hal yang kompleks, kemudian konsep yang lumayan banyak, tetapi berakhirnya dengan angka 0. Seakan-akan kita tidak melakukan apa-apa. Ya, begitu juga hidup ya teman-teman ya. Kadang kita melakukan banyak hal, tetapi memang hasilnya tidak begitu kelihatan, bahkan cenderung 0 gitu ya. Dan itu nggak apa-apa gitu ya. Mungkin aja itu jadi pengalaman kita. Dan setiap pengalaman itu tidak pernah ada buruknya. Karena kita pasti mengevaluasi diri. Dan juga kedepannya kita pasti tahu apa yang harus kita lakukan berdasarkan apa yang kita pernah alami sebelumnya. Oke, kalau gitu udah teman-teman, jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Di sini ada persamaan garis. Ada K, L, dan M. Ini ada 3 persamaan garis ya teman-teman. Kemudian ketiganya saling berpotongan di titik yang sama gitu ya. Manakah titik yang dilalui oleh garis M? Oke, jadi ini kayaknya harus kita coba gambarkan ya, biar teman-teman tahu kondisinya seperti apa. Jadi kayak gini. Bayangkan kalian punya garis K di sini. Garis K. Kemudian kalian punya garis L di sini. Kemudian kalian punya garis M di sini. Kalian punya garis M. Ya, garis M-nya nggak bisa kayak gini. Kita coba kayak gini aja. Nah, jadi dia bilang bahwa ketiga garis ini melalui titik yang sama atau berpotongan di titik yang sama. Jadi titiknya itu ya di tengah sini lah ya. Di tengah-tengah sini lah. Gitu. Jadi itu adalah tempat titik potong mereka. Oke, nah teman-teman ingat lagi bahwa titik potong itu artinya solusi dari si persamaan. Nah, jadi sebenarnya kita cukup cari dulu solusi dari dua ini, teman-teman ya. Kita cukup cari dulu solusi dari dua garis yang jelas gitu ya, yaitu adalah K dan L. Karena kalau garis yang M itu tidak lengkap. Kenapa? Karena masih ada konstanta C yang kita nggak tahu dia nilainya berapa. Oke, kalau gitu teman-teman kita coba eliminasi substitusi seperti biasa karena dia adalah bentuknya SPLDV. 2x min y sama dengan negatif 3. Kemudian ada x plus 2y sama dengan 1. Kemudian teman-teman, ini seperti biasa kita harus mengeliminasi. Jadi yang atas kan dipilih dikali 2, yang ini dikali 1 gitu ya. Berarti yang atas ini jadinya 2x. Oh, kan ditulisnya di bawah aja ya. 4 ya. 2x kali 2 itu 4x min 2y sama dengan negatif 6
gitu ya, negatif 6. Kemudian yang bawah itu cukup 1, X plus 2Y sama dengan 1. Oke, setelah itu teman-teman, ingat Kak Handi mau eliminasi Y-nya, tapi eliminasinya nggak boleh dikurangkan. Kenapa nggak boleh dikurangkan? Karena kalau teman-teman kurangkan, jadinya Y-nya malah nambah. Maksudnya jadi nggak hilang. Minus 2Y dikurang 2Y. Kalau teman-teman kurang malah nggak hilang. Karena jadinya minus 4Y. Jadi teman-teman cara menghilangkannya adalah dia dijumlahkan. Gitu. Jadi esensi dari si eliminasi itu kan menghilangkan variabelnya. Jadi kalau teman-teman mau jumlahkan boleh, mau kurangkan boleh. Yang penting hilang aja variabelnya. Nah kalau ini kalau teman-teman jumlahkan baru hilang. Minus 2Y ditambah 2Y. Hilang kan? Habis. 0 dia. Jadi ini habis 4X tambah X itu jadinya 5X. Kemudian min 6 tambah 1 itu jadinya minus 5. X-nya berarti kedua ruas kita bagi dengan 5. Berarti jadinya min 1. Gitu ya. Ini kan ditaruh sini aja. Kedua ruas kita bagi dengan 5. Oke. Kemudian kita udah dapat X-nya, kita harus cari si Y-nya. Y-nya kita bisa dapatkan dari persamaan yang pertama aja. Kita punya 2X min Y sama dengan negatif 3. Kemudian X-nya kita substitusi aja. 2 kali min 1 minus Y sama dengan minus 3. Minus 2 minus Y sama dengan minus 3. Minus Y sama dengan kedua ruas kita jumlahkan dengan 2 ya. Jadi minus 3 tambah 2. Minus Y sama dengan min 1. Y-nya sama dengan 1. Kedua ruas kita bagi dengan negatif 1 atau kedua ruas ini kan dikalikan dengan negatif 1 juga boleh. Gini. Oke? Kita sudah dapat titik potongnya. Nah, kenapa ini penting? Untuk mencari si C tentu saja. Jadi, titik potongnya kan ditulis dulu. Titik potong. Titik potong. Titik potongnya adalah di min 1,1. Nah, seperti ini. Jadi, titik yang tadi ini yang berpotongan 3 tadi ini. Nah, titik tadi ini ternyata dia adalah titik min 1,1, teman-teman. Min 1,1. Jadi yang kayak kita cari-cari dari tadi itu, titik potongnya itu apa? Yaitu min 1,1 itu tadi. Oke, nah selanjutnya kita akan mencari nilai C-nya, teman-teman. Kenapa? Karena kita udah punya clue. Clue-nya adalah persamaan garisnya kan ada, meskipun nggak lengkap gitu kan. Yang si M itu tadi kan, X min Y sama dengan C. Tapi C-nya kan kita nggak tahu. Nah, si C-nya bisa kita tahu dengan cara kita substitusi si titik min 1,1. Nah, kenapa bisa? Karena si garis M yang warna hijau itu lewat di titik ini tadi. Karena dia kan berpotongan di sini. Berarti si hijau juga lewat di situ. Ingat lagi kalau satu titik dilalui oleh si garis, maka titik tersebut kalau kita substitusi ke garis, dia harus memenuhi. Berarti teman-teman substitusi aja nanti. Jadi kita mau substitusi titik min 1,1 untuk mendapatkan nilai C, teman-teman ya. Substitusinya kemana? Substitusinya ke sini. X min Y sama dengan C. Berarti X-nya min 1, Y-nya 1 sama dengan C. Berarti minus 2 sama dengan C, atau C sama dengan negatif 2. Oke? Nah, kita bisa update persamaan M-nya. Jadi, kesimpulannya di sini, tulis dulu. Si M, garis M ya, yang namanya M itu tadi, adalah X min Y sama dengan negatif 2. Karena kita udah ketemu tadi si C-nya. Kita udah ketemu tadi si C-nya. C-nya adalah negatif 2. Jadi ganti aja si C yang tadi di sini. Ini kan? Nah, kayak gini. Nah, ini dia si garis M. Garis M. M-nya itu cuma nama, teman-teman ya. Garisnya cuma ya X min Y sama dengan min 2 itu. Nah, kemudian dia bilang di sini. Titik mana aja yang dilalui oleh garis M. Jadi garis M ini tadi pasti ada banyak titik yang dilalui sama si garis M, bisa di sini, di sini, di sini. Nah, kira-kira di antara beberapa titik berikut, kira-kira mana yang dilalui sama si garis M yang ini tadi. Caranya gampang. Substitusi lagi. Jadi kalau si titik kita substitusi ke persamaan garis dan dia memenuhi, berarti si garis tersebut memang melalui si titik. Si titik tersebut memang dilalui sama si garis. Kalau dia nggak memenuhi atau pernyataan matematikanya salah, berarti dia tidak dilalui sama si garis. Begitu. Jadi misalnya Kandi coba tulis di sini. Kandi tulis ya. X min Y sama dengan negatif 2. Ingat ya substitusi ya. Kita coba yang pertama. Yang pertama 1,2 berarti X-nya 1, Y-nya 2.
1 dikurang 2 ya, sama dengan negatif 2. Ingat ya, ikutin pola ini yang diganti cuma X dan Y-nya aja. Jadi 1 dikurang 2 sama dengan min 2. Apakah ini pernyataan yang benar? Jawabannya salah gitu ya. Tentu saja ini pernyataan yang salah. Karena 1 dikurang 2 harusnya negatif 1. Berarti kalau 1 salah, 3 juga salah gitu ya. 1 salah, 3 juga salah. Tapi nanti kita cek lagi lah ya. Ini kan ditulis dulu 2, 3, 4. Oke. Yang kedua, teman-teman, min 5, min 3. Berarti minus 5 dikurang Y. Y-nya itu min 3. Oke? Dia harus sama dengan minus 2. Oke. Apakah minus 5 dikurang negatif 3 sama dengan min 2? Jawabannya betul, karena ini kan jadinya plus ya. Plus, jadi min 5 plus 3 sama dengan min 2. Ini pernyataannya benar. Oke, yang ketiga harusnya pasti salah ya, karena 1 salah, 3 pasti salah. Berarti 1 dikurang negatif 1. Ini sama dengan negatif 2. Apakah benar pernyataannya? Jawabannya salah. Karena 1 dikurang negatif 1 itu sama dengan 2 plus 2. Gitu ya. Yang terakhir 0 dikurang 2. 0 dikurang 2 itu adalah negatif 2. Nah, ini adalah pernyataan yang benar juga. Sebenarnya kalau kita udah tahu ya, kalau 1 salah, 3 pasti salah. Dan kita cek nomor 2. Kalau 2-nya benar, maka 4-nya pasti benar. Karena 2 itu selalu berpasangan sama si 4. Gitu kan ya. Berarti jawaban dari soal ini tentu saja itu adalah yang C, teman-teman. 2 dan 4 itu benar atau dilalui sama si garis yang M. Jadi perjalanannya dan konsepnya cukup lumayan teman-teman, tapi sebenarnya basic-basic aja dia. Yang paling penting lagi-lagi adalah referensi itu tadi. Tapi gimana nih Kak, aku kayak kesulitan, kesusahan. Gak apa-apa, gak ada kata terlambat buat teman-teman belajar dari sekarang. Selama teman-teman masih mau dan terus berusaha dan gak ngeluh-ngeluh aja dan gak nyerah, ya semua pasti bisa. Oke, kalau gitu teman-teman, nanti kita coba soal yang lain-lain lagi. Kalau gitu, terima kasih semuanya. Bye-bye.